Halo teman-teman semua, dengan saya Pius Lutfi di DevIndo. Kalau minggu lalu kita telah belajar bikin login page dengan Flutter dan Firebase, nah kali ini kita akan membuat sign-up page. Nah, pertama kita bikin enum. Nah, ini untuk mengkondisikan bahwa dia lagi login atau sign-up. Jadi, nanti ini dinamik. Di satu halaman dia bisa login dan sign-up seperti ini. Kita deklarasikan untuk menampung first name, last name. Nah, selanjutnya si out mode ini kita deklarasikan di sini. Kita panggil out mode, lalu kita panggil untuk defaultnya adalah login. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di bagian bawah ini kita bikin dinamik. Di sini kita bikin ketika sign up. Jadi ketika dia sama dengan sign up, kita atur dia ada si text field untuk menyimpan first name. Nah, kita untuk value-nya kita atur di atas, kita panggil value sama dengan first name. Lalu selanjutnya satu lagi kita bikin untuk ketika mode sign up untuk class name. Nah, seperti ini kita atur saved value-nya adalah seperti ini, last name sama dengan value. Nah, selanjutnya di bagian bawah, di bagian login ini kita atur out mode sama dengan login. Ketika login maka tulisannya login, ketika sign up maka tulisannya sign up. Ini dinamik. Nah, selanjutnya kita bikin untuk tombol untuk pindah-pindah untuk si login dan sign up di sini. Saya bikin row, selanjutnya cross ini center biar di tengah dan main alignment-nya center juga biar pas di tengah. Untuk child-nya pertama saya menggunakan mengatur size-nya sebenarnya dengan 40, lalu ada teks untuk seperti ini ketika out mode-nya dengan login, maka ada tulisan don't have a account. Nah, ketika sebaliknya maka ada tulisannya already have account. Nah, seperti ini stylenya gray seperti biasa, harus ada button untuk pindah-pindahnya. Nah, di sini sama seperti di atas, kita atur untuk set state-nya. Jadi ini untuk pindah-pindah, out mode tidak sama dengan login, maka nanti kita atur sebagai sign up. Nah, kalau login berarti di sini kita atur. Nah, ketika sign up maka nanti tulisannya seperti login. Nah, jadi ini untuk pindah-pindah, lalu text color-nya sama dengan black. Kita atur, lalu ini ada tulisan sign up mode, kita atur login dan create account. Nah, jadi ini untuk pindah-pindah antara login dan sign up. Nah, di sini ketika from validate kita atur juga dia sedang di halaman login atau di halaman sign up. Nah, kalau di halaman sign up kita atur sama dengan di atas try catch. Nah, kita bisa buat untuk await providernya sama dengan ini. Kita lihat di sini untuk membuat user adalah create user, berarti kita bikin atau panggil provider untuk create user. Pertama kita untuk atur first name, lalu selanjutnya kita atur untuk class name. Nah, sama dengan di atas, email dan passwordnya jangan lupa untuk diatur juga. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita bikin return ketika error, maka dia akan menampilkan error, dan ini catch-nya kalau tidak menemukan, maka kita atur juga error dialog. Nah, seperti video sebelumnya, kalau kalian tidak melihat art dialog, pastikan ada. Nah, kita coba di sini pindah-pindah halaman. Nah, ini ketika sign up, first name, last name, kita atur bisa normal, lalu email, kita coba seperti ini, password kita coba terserah juga. Nah, ketika ini saya atur untuk avoid padding false. Nah, ini untuk menghindari ketika kalian membuka keyboardnya adalah ada error. Nah, contoh ini saya hapus, di sini coba ketika create mode. Nah, ketika saya buka ini ada error kuning seperti ini. Nah, untuk mengatasi ini kalian bisa mengatur seperti tadi, resize avoid bottom paddingnya sama dengan false. Atau kita bungkus si kontainernya ini dengan single scroll view. Nah, seperti ini sebenarnya lebih rapi, jadi kalian saya rekomendasikan untuk menggunakan seperti ini. Jadi kita atur single page scroll view. Maksudnya single chat scroll view. Nah, seperti ini.
Nah, selanjutnya si padding kita pindah ke atas. Si kontainer ini bisa kita remove. Jadi udah diatur di atas paddingnya, kita wrap si single scroll view ini ke center biar ada pada tengah halaman. Nah, seperti ini kita lihat dia ada di tengah-tengah. Sorry, ini ada spacer, jadi dia hapus dulu kita spacernya karena kita tidak membutuhkan spacer lagi karena kita udah mengatur si center. Kita hapus spacer, maka errornya akan hilang. Kita lihat apakah ada di tengah. Seperti ini kita pindah, coba. Nah, siap. Ini. Nah, ketika kita klik pada form password, kalau sebelumnya dia tidak di scroll ke atas, nah kalau pakai single scroll view ini, maka form di bawah ini akan tetap kelihatan nggak ketutupan sama keyboard. Nah, mungkin ini sangat berguna ketika kalian membuat halaman login ini atau sign up ini karena form-formnya banyak. Nah, ini kita coba ketika passwordnya error atau sudah terdaftar, maka dia akan ada notif error seperti ini. Nah, kita hapus coba di sini email-emailnya. Kita balik lagi. Nah, di sini kita coba untuk login dengan ini, dengan password sign up maksudnya. Lalu ya, otomatis akan dibawa ke profil. Nah, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you.